Ya, innalillahi, supporter timnas Indonesia yang lukis tubuhnya dengan wajah Sinteyong meninggal dunia sempat curi perhatian Presiden FIFA. Liga 1 diusulkan Binder Singh di stop dulu selama Piala Asia U23 berlangsung. Dan ungkap rencananya menambah pemain naturalisasi, Sinteyong akui masih sulit mencampur dengan pemain lokal. Ciamik nih di Liga 1, 3 pemain ini layak jadi opsi timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, supporter timnas Indonesia yang punya gaya nyentrik yang bernama Katon meninggal dunia karena sakit. Katon sempat mencuri perhatian Presiden FIFA Gianni Infantino pada Piala Dunia U17 2023 beberapa waktu yang lalu. Kabar duka meninggalnya Katon disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Minggu kemarin. Ya, Erick Thohir melalui unggahan di akun TikTok pribadinya menyampaikan bahwa Katon telah tiada. Katon dikenal sebagai pendukung timnas Indonesia yang kerap berpenampilan nyentrik ketika mendukung timnas Garuda berlaga. Salah satu gaya Katon yang menjadi pusat perhatian adalah pada final Piala Dunia U17 2023 di Solo pada 12 Desember 2023 lalu. Kala itu Katon hadir langsung di Stadion Manahan untuk menyaksikan laga final yang mempertemukan Jerman dan Prancis. Ya, Katon hadir di stadion dengan gaya nyentrik yang menggambari badannya dengan foto wajah Presiden FIFA Gianni Infantino. Gambar wajah Infantino di perut Katon ini dilengkapi dengan kalimat "Terima kasih Indonesia". Gaya Katon tersebut mencuri perhatian Infantino yang juga hadir langsung di Stadion Manahan. Ya, Infantino yang duduk di tribun VVIP menyempatkan diri turun yang menemui Katon dan berfoto bersama. Kepada Kompas.com, Katon menceritakan bahwa ia butuh 3 jam untuk menghiasi tubuhnya dengan foto wajah Gianni Infantino. Saya bikin ini 3 jam. Waktu pembukaan, saya goes dari Temanggung menuju Surabaya, saya ketemu Infantino. Saat ini saya mendapatkan undangan dari Presiden FIFA, kata Katon. Ya, laki-laki asal Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ini pun mengaku bangga bisa bertemu dan berfoto bersama Presiden FIFA. Sementara perhelatan Piala Asia U23 semakin dekat yang akan bergulir pada 5 April sampai 3 Mei nanti yang akan datang. Sementara itu pemain U23 yang bermain di Liga Domestik atau Liga 1 dan para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri masih belum ada kepastian untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Beredar kabar viral bahwa Persija Jakarta, Barito Putra, dan sekarang bertambah PSS Sleman merasa keberatan untuk melepas pemainnya untuk bergabung ke Timnas U23 dengan alasan Piala Asia U23 tidak termasuk ke dalam kalender FIFA. Di satu sisi, PSSI telah memasang target kepada pelatih Timnas U23 Sinteyong supaya bisa lolos dari fase grup, bahkan Sinteyong menargetkan lebih tinggi lagi, yaitu bisa lolos ke babak semifinal. Mengingat waktu persiapan sudah semakin mepet, pengamat sepak bola Binder Singh yang sebelumnya sempat memprediksi timnas senior Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar di Qatar pada beberapa waktu yang lalu mengusulkan agar PSSI menghentikan sementara kompetisi nasional selama bergulirnya Piala Asia U23 agar tidak menjadi kendala bagi klub-klub di Liga 1 yang pemainnya tengah dibutuhkan oleh Timnas U23. Kebijakan PSSI seperti ini sebagaimana telah diterapkan pada Piala Asia kemarin di Qatar, di mana Timnas senior ada kasus Sinteyong telah berhasil mencetak sejarah untuk pertama kalinya bisa lolos menembus babak 16 besar. Ya, di sisi lain klub Liga 1 Indonesia tidak akan mengalami kendala dalam menjalani roda kompetisi domestik. Selain itu, Bung Binder lewat kanal YouTube Bola Binder juga memberikan masukan kepada PSSI agar merevisi target yang sudah dicanangkan PSSI kepada Sinteyong apabila tidak ada kepastian para pemain yang dibutuhkan dapat bergabung dengan Timnas U23. Pelatih Timnas Indonesia sendiri, Sinteyong, mengungkapkan timnya akan terus menggunakan jasa pemain naturalisasi dan memang tidak tanggung-tanggung Sinteyong bahkan akan mencoba menggunakan pemain ini dengan skala yang lebih besar karena menurutnya memang lebih efektif. Terkait keinginan dan rencana dari Sinteyong ini sendiri diungkapkan oleh media asal Korea Selatan Best 11. Dalam beberapa waktu yang terakhir, Sinteyong juga diketahui tengah berada di Eropa untuk mencari pemain untuk menambah kekuatan timnya.
Meski ia mengakui hal ini tak mudah karena harus mencampur pemain lokal dan naturalisasi. Ya, Sinteyong akan menjambi menjadi pencari bakat. Dia pun berencana untuk berkeliling Belanda selama 2 pekan. Dan Sinteyong pun juga masih punya 3 opsi alternatif pemain yang bisa dipanggil untuk menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Pertandingan lanjutan grup F ini dijadwalkan berlangsung secara beruntun dengan laga pertama di kandang Timnas Indonesia pada 21 Maret dan di kandang Vietnam pada 26 Maret. Sejumlah pemain lokal yang sebelumnya diabaikan oleh Sinteyong telah menunjukkan penampilan yang layak mendapatkan perhatian di Liga 1 pada musim ini, sehingga pantas dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia nantinya. Yang pertama di Alfiandra Dewangga, ya pemain yang lama diabaikan oleh Sinteyong seperti Alfiandra Dewangga telah menunjuk konsistensi bermain bersama PSIS Semarang di Liga 1. Dewangga sebelumnya dipanggil pada FIFA Matchday September 2023 melawan Turkmenistan dan dia pun ikut kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Timnas Indonesia. Namun belakangan mulai terlupakan di skuad senior termasuk di Piala Asia kemarin. Sang pemain serba bisa ini baru-baru ini mencuri perhatian setelah berhasil mencetak 2 gol lewat tendangan jarak jauh dalam kemenangan 4-1 PSIS melawan Arema FC. Yang kedua adalah Stefano Lillipali. Ya, Stefano Lillipali sebagai kapten Borneo FC tampil gemilang dan jadi faktor kunci timnya untuk mantap memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Dalam 25 pertandingan, Lillipali mencetak 10 gol dan memberikan 14 assist, menjadikannya pemain pertama di Liga musim ini yang mampu membuat double digit gol dan assist. Yang ketiga ada Mohamed Hanafi. Selanjutnya Sinteyong seharusnya memberikan peluang kepada Mohamed Hanafi, seorang striker 26 tahun milik Persik Kediri yang mencuri perhatian di Liga 1 musim ini. Hanafi telah mencetak 5 gol dan 2 assist. Hanafi bisa menjadi opsi bagi lini serang Timnas Indonesia Senior yang dinilai jadi kelemahan terbesar skuad Garuda saat ini. Dalam beberapa waktu yang terakhir, Sinteyong juga diketahui tengah berada di Eropa untuk mencari pemain untuk menambah kekuatan timnya. Meski ia mengakui hal ini tak mudah karena harus mencampur pemain lokal dan naturalisasi. Ya, Sinteyong akan menjambi menjadi pencari bakat. Dia pun berencana untuk berkeliling Belanda selama 2 pekan. Dan Sinteyong pun juga masih punya 3 opsi alternatif pemain yang bisa dipanggil untuk menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Pertandingan lanjutan grup F ini dijadwalkan berlangsung secara beruntun dengan laga pertama di kandang Timnas Indonesia pada 21 Maret dan di kandang Vietnam pada 26 Maret. Sejumlah pemain lokal yang sebelumnya diabaikan oleh Sinteyong telah menunjukkan penampilan yang layak mendapatkan perhatian di Liga 1 pada musim ini, sehingga pantas dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia nantinya.